Oh, gelombang laut nggih Pak nggih. Oh. Tapi ngeten iki berarti mboten lek pasang dugi latar ngeten nggih Pak nggih. Selanjutnya ini ada sebuah tempat yang habis atau baru saja dipakai untuk melakukan resepsi mantenan. Jadi ini kita melihat pelaminan pengantin. Kalau orang desa mengatakan ini adalah kuwadi dan teropnya ini belum dibongkar. Yang unik dari tempat yang untuk melakukan resepsi pengantin ini, di belakangnya ini adalah kuburan atau makam. Nah, Anda perhatikan ya. Nah, itu adalah ratusan makam. Kali ini kita melihat perkampungan, ada beberapa rumah bisa dikatakan tanpa daratan. Lokasi ini berada di pesisir pantai utara Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi rumah-rumah di depan itu kebanyakan tidak memakai pondasi namun memakai tiang. Anda perhatikan ya. Kali ini kita masih sepagi mungkin di sini. Kebetulan saat ini itu sedang mendung, selama 1 minggu hujan, sedangkan di Kabupaten Demak itu rentan dengan banjir. Terus sungai ini, nah ini mengarah ke laut. Di kanan kiri sungai ini adalah rumah-rumah warga yang menumpang di atas tiang. Terus selanjutnya di tempat ini baru saja ada resepsi mantenan atau resepsi hajatan. Jadi tadi malam itu kebetulan ada resepsi hajatan di sini. Nah, itu kuwadi atau mimbar pelaminan pengantinnya juga belum dibongkar. Anda perhatikan ya. Nah, ini adalah pelaminan temanten yang belum sempat dibongkar karena hujan. Terus ini ada lagi terus pelaminan pengantin ini di belakangnya itu adalah makam atau kuburan ya. Anda perhatikan baik-baik. Jadi ini di depan ini adalah kumpulan kuburan atau makam. Terus di sebelah kanan itu adalah rawa-rawa. Nah, terus ini adalah pelaminan pengantin yang belum sempat dibongkar. Terus mengenai tarupnya adalah seperti ini. Kalau kita rasakan itu unik ya. Terus bila kita tengadahkan ke atas, ini cuacanya itu mendung. Terus di sini itu banyak sekali bambu petung. Terus di sebelah sana itu adalah rumah-rumah warga. Serta sarana transportasi di sini itu adalah perahu kecil seperti ini. Nah, mengenai tempat ini, dulunya adalah perkampungan, dan perkampungan atau daratan yang ada di sini itu lambat laun berubah menjadi lautan.
Jadi di depan itu adalah rumah tembok kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu. Namun yang unik dari lokasi ini, manakala rumah-rumah yang ada di tempat ini dihempas air habis, bisa dikatakan banyak yang tidak tersisa, ada sebuah makam yang bertahan dengan sendirinya. Warga setempat mengatakan itu adalah kuburan apung, dan makam itu adalah makamnya Syekh Subakir, bukan ya, Syekh Mudakir. Kalau Mudakir itu di tempat saya adalah mantan kepala desa yang pernah menjabat 2 periode, dan setelah tidak lagi menjabat kepala desa, sekarang bisnis pupuk pertanian dan obat-obatan herbisida dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kita melihat bambu itu banyak sekali ya. Dan bambu itu di sini berharga, mahal atau larang. Karena di sini tidak ada pohon bambu. Jadi orang di sini itu membeli bambu dari luar kota. Misalkan dari Bojonegoro dan dari tempat-tempat lain. Nah, teman-teman sekalian, oke, kelanjutan dari konten video ini simak selengkapnya mengenai perkampungan yang ada di pesisir pantai Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini. Oke, dilanjut. Kita berjalan-jalan menelusuri perkampungan yang unik berada di pesisir pantai. Jadi bila kita menoleh ke kanan, nah itu ada gemuruh suara ombak. Jadi di bawah rumah warga itu suara ombak yang gemuruh kecil. Terus di sini itu kebanyakan orang-orang itu bisnis toilet dan penitipan sepeda. Ya, karena ini merupakan kampung wisata, jadi di sini setiap kali kita berapa langkah itu ada bisnis parkir dan toilet. Oke, kita berhenti sejenak ya. Kita menoleh ke kanan. Dilanjut, kita akan menelusuri lagi ke lokasi ini. Dan kebetulan ini sepertinya apa bakdo banjir loh, Pak? Oh, gelombang laut nggih, Pak nggih. Oh. Tapi ngeten iki berarti mboten lek pasang dugi latar ngeten nggih, Pak nggih. Oh. Mriki niki arane kampung napa nggih, Pak? Kampungnya Pandansari. Pandansari nggih. Oh, Pandansari kecamatan Orang dulu. Oh, Demak nggih, Pak nggih. Nggih. Monggo. Oke, jadi di sini itu setiap hari, setiap habis pasang laut, warga itu membersihkan halaman mereka dengan menyapu-nyapu lumpur. Kan Tambak Sari, Om. Dalam Kan Tambak Sari. Jadi kelas ini Tambak Sari. Wah, lewatnya mriki nggih, Bu nggih. Om. Seru. Tapi sakit melangkah-melangkah. Jadi apa, Om? Jeru, Om. Jeru. Oh, lek melampah sikil mboten sakit nggih, Bu nggih. Ya nak ora kene. Oh. Jadi kan nggih asli mriki. Nggih asli mriki. Ngaten iki napa jenenge? Riyen mak mboten kelep-kelep ngaten nggih. Mboten ya riyen. Terus Lha niku tanggule mriko ndek riyen. sing pundi? Goncakane ndek riyen. Iki ra niki tegalan kabeh to, Om niki. Oh niki Oh, Tegalan. Tapi mak aman mboten kenging toyo. Niki aman. Mak saniki lak mare. Dadi laut. Tahu nggih. Ketawi saya kok badhe sing sampun wonten sing nembe wonten resepsi manten nggih. Kita niki di kita Pak ini Pak yang Zakir niku to tone. Iki di tanggule di
buke dupen iki to. Oh, nggih. Nah, ini kan dadi laut kabeh. Oh. Iki mriki Lah nggih. Terus tambah suwe niku tambah kelem, kelem. tenggelam kan nggih. Jadi perkampungannya telas dadi laut nggih. Jadi tambah sari dadi laut kabeh. Oh, mriki riyen kampung, Dari kampung tuh Dan- gue mriki. kampung dados laut. Terus teng mriki lek pendak pasang ngoten niku resik-resik lumpur ngoten nggih. Enggak kesel sampai sampai. Ben dinten ngoten niku. Nggih. Oh, lah nggih. Enak ora diresiki paling kok. Ini kalau bisa kewet bisa anak tuh. Nggih. Murah tuh. Ini merapan iki pergi laut ini ta. Nah, jadi di samping ini, nah ini adalah ombak-ombak, gemuruh ombak yang berisik setiap hari. Nek yang mriki niku men saya gambaran itu. Ana pabrik. Dan itu Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Kita terus belusukan masuk di perkampungan yang unik ini. Nah, ini jadi dulunya itu bekas perkampungan. Ada pondasi-pondasi balok-balok seperti ini. Jadi warga setempat mengatakan dulu ininya kampung tapi sekarang sudah menjadi laut. Bagi Anda yang ingin tahu kampung wisata ini, nah dengarkan baik-baik pada saat saya mengucapkan alamat kampung ini ya. Kita sudah sampai paling ujung. Terus di sini itu banyak tumbuhan bakau. Biasalah kalau di pinggir-pinggir laut itu yang namanya tumbuhan bakau itu memang banyak. Biasanya bakau itu ada habitat ular yang namanya ular bakau. Oke, dilanjut, kita terus menelusuri jalan yang dulunya ini bisa dilewati mobil, sekarang menjadi begini. Dan nasib rumah-rumah yang ada di sini itu sekarang nah sudah ditinggalkan penghuninya. Namun mereka itu entah kemana. Jadi ini dulunya penghuni ya, ada yang menghuni gitu loh ya. Terus sekarang seperti ini. Anda perhatikan baik-baik. Nah, kita ulang lagi ya. Ada orang mengatakan Pulau Jawa bakal kelem samudra, itu kata pujangga di era dulu ya. Walaupun nggak ada itu, kita tahu kalau Pulau Jawa itu nantinya kelem samudra. Kita perhatikan lagi. Nah, ini bekas rumah, sayang sekali ya. Sekarang seperti ini nasib kampung ini. Sedangkan untuk resepsi pengantin saja bersebelahan dengan makam. Dilanjut teman-teman sekalian, ini juga ada bekas semacam padepokan atau semacam apa ya ini ya, kita tidak bisa mengatakan. Yang jelas benar-benar membuat kita miris bila mana kita masuk di perkampungan
ini atau kampung mati ini. Itu ada bekas-bekas cor rumah, jadi rumah itu tinggal cor-cornya doang. Namun memang sebelumnya rumah ini pun juga memakai tiang, tidak pondasi sampai laut. Terus jalan ini bila kita telusuri terus, nanti itu sampai ke kampung yang paling sana itu ya, sekitar 1 kilometer. Nah, ini kebetulan belum ada orang satupun kemeliwer. Ini suasana masih pagi. Terus di depan itu kita melihat daratan. Daratan itu adalah bambu. Tumpukan bambu yang ditumpuk berlapis sebanyak 8 lapis. Terus nanti rencananya tumpukan bambu itu diuruk tanah. Jadi perkampungan yang sudah menjadi lautan ini nanti akan dipulihkan menjadi daratan kembali. Kira-kira bisa apa enggak ya? Ya kalau menurut saya ya Bumine Pangeran itu kan Jembar. Nah, ini ada bekas warung apa ini ya? Bekas loket enggak salah ini ya. Terus kita balik kanan, kamera kita putar balik kanan ya. Nah, jadi kalau kita putar balik kanan seperti itu. Oke, lanjut kita terus menuju ke depan. Bila kita lewat di tempat ini ya harus pelan-pelan, waspada dan hati-hati. Oke teman-teman sekalian, kita terus menuju ke depan. Tetapi kita jeda dulu sejenak. Kamera kita putar ke kiri sambil kita melihat daratan bambu. Adanya jalan tol di mana Semarang yang bukan di kapal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mendatangi sebuah makam yang terapung di tengah lautan. Perhatikan baik-baik. Karena makam itu terpencil di tengah lautan, maka kita harus melewati jalan seperti ini. Mungkin dalam hati Anda bertanya, memang makamnya siapakah gerangan yang ada di tengah lautan dan terapung itu? Makam tersebut adalah makam Syekh Mudakir. Jadi bukan Syekh Subakir, melainkan makam Syekh Mudakir. Makam terapung yang berada di tengah lautan itu tetap sampai sekarang dijadikan sebagai objek wisata, walaupun sekarang harus melewati jalan seperti ini. Nah, unik ya. Kalau kita renungkan, kita pikir-pikir, kita datang ke lokasi wisata religi dengan jalan seperti ini. Dan mungkin hati Anda pun bertanya-tanya, kok bisa ya makam kok terapung di tengah lautan? Bagi Anda yang ingin tahu, simak dan ikuti vlog perjalanan pada kali ini. Kita semakin mendekat ke lokasi area makam terapung yang ada di tengah laut. Jadi video ini real ini ya, artinya ini beneran, bukan abal-abal.
Lokasi ini berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, atau di pesisir pantai utara. Nah, kita melewati jalan seperti ini yang diampengi bambu-bambu yang diikat dengan dadung nelon seperti itu. Misalkan salah satu dadung ini ada yang putus, satu saja putus, jalan ini sudah ambrol ke kanan dan ke kiri. Adapun jarak makam tersebut dengan daratan ke depan sana itu sekitar 1,5 kilometer. Namun kebanyakan wisatawan yang datang ke makam tersebut itu nyater perahu otok. Nah teman-teman ya, walaupun makam itu terpencil di tengah lautan, namun masih diusahakan agar lautan ini nantinya menjadi daratan. Jadi di depan itu adalah tumpukan bambu lapis 8. Setelah tumpukan bambu itu nanti dikasih uruk. Sekarang ini kebetulan bulan Desember, sekitar tanggal 16 ya, 16 Desember tahun 2024. Jadi nedeng-nedengnya hujan. Perjalanan kita ini masih jauh. Sebagian dari video ini kita skip. Kita melewati jalan seperti ini sudah sekitar 1 km dan kita menoleh ke belakang. Anda perhatikan baik-baik. Nah, jadi sekitar 1 km sudah ya kita lewati ya. Kita lanjut, kamera kita arahkan ke depan. Terus ini ada suara gemuruh, ini adalah ombak-ombak kecil yang ada di daerah ini. Terus setelah kita melewati jalan gerunjalan itu tadi, nah ini ada bekas jalan lama yang masih agak kelihatan halus, tetapi sebagian juga sudah terkelupas. Jadi mengenai tempat ini sebisa mungkin masih akan dipulihkan lagi menjadi daratan. Nah, dibikinkan bambu semacam itu terus nanti diuruk. Nah, teman-teman sekalian, di sini pun ada alat mencari ikan. Kalau orang Sumatera Riau mengatakan ini adalah ancau. Dan untuk mempersingkat waktu, kita terus menuju ke depan. Selanjutnya pertanyaan besarnya, kenapakah kampung yang sudah berubah menjadi lautan ini akan dipulihkan lagi menjadi daratan kembali? Karena di depan sana itu ada sebuah makam ajaib yang terapung di atas air. Manakala semua rumah-rumah yang ada di perkampungan ini dan daratannya itu sudah menjadi laut, namun masih tersisakan makam itu. Nah, kalau dipikir-pikir juga penuh tanda tanya, atau orang Jawa mengatakan itu nyolowadi. Dilanjut ya teman-teman ya, kita terus berjalan saja. Tidak usah naik perahu, karena kalau naik perahu itu mahal dan resikonya juga besar, karena nanti bisa jadi HP-nya itu kena air atau embun. Jadi kita tetap berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut. Dulu awalnya tempat tersebut dipertahankan dengan dibikin jalan semacam ini.
dicor, dan untuk memperkuat lagi dikasih pagar terbuat dari bambu utuh yang ditancapkan. Nah, ini mengerahkan berapa ratus orang personil ya. Nah, teman-teman sekalian, ini dari belakang ini ada sampan kecil. Entah ini sampan mencari ikan ataukah sampan yang akan menawarkan jasa untuk mengantar saya ke lokasi itu. Kita amati dan kita perhatikan saja ya. Pados ulam toh, Pak? Pados ulam toh? Oh, pados ulam nggih. Kok betul niku deling pring? Kelintiran. Gaman apa, Mas? Kelintiran tembel-tembel nopo-nopo tabrak nopo. Oh, nggih nggih. Daripada kelintir kantengan niku. Oh, enten sing kenteran ngoten nggih. Dan iki kabeh sedaya to niki. Ngeten iki asale bidal pados ulam jam pinten ngeten iki? Ya bar subuhan mau to. Oh, bakdo subuh nggih. Ngantos jam pinten mangke ngeten iki? Wis sak anune awake ya. Oh, nari tenagane awake nggih. Kadang gitu, kadang gitu. Berarti ini mau jaring dipasang ya? Kalih badhe nderek tanglet nggih Pak iki kalih ngobrol nggih. Niku pesarian sing diwastani tiyang ngapung teng Nginggil Toyo niku. Jam Mbah Mudakir. Oh, pesariane Mbah Mudakir nggih. Buruan mengapung. Kabare kalau rumiyin teng laut mriki kan asalnya pun kampung nggih Pak nggih. Lah asli mriki to, Pak. Oh, jenengan asli mriki? Terus sakniki berubah dadi laut ngeten iki nggih. Enten mriko Bapak Sari lama mriko. Oh, lah niku kok enten pring kabare niki badhe dipulihne malih dados daratan ngoten napa nggih? Pring napa? Pring-pring niku sap 8 niku. Iku tol. Oh, niku tol nggih. Nggih. Oh, Lah lah. iki pring tol sedoyo. Oh, niki kenging tol sedaya niki nggih. Mboten niku to. Tarian pring niku to sing iki. Oh, lah tol teng pundi nggih Pak niki? Tol teng pundi nggih? Semarang Demak. Oh, tol Semarang Demak melintasi laut nggih. Nggih. Oh. Kalian menanggulangi ro. Menanggu Satu siji gawe loro gawe. Ah, nggih. Sekalian menanggulangi rob di belas tol. Tapi jenengan menangi desa niki, Pak. Nggih menangi. Oh, jadi saestu nek niki desa niku jenengan menangi nggih. Nggih. Oh, jadi bapaknya ini salah satu penduduk asli tempat. Tapi tasih halin. Nggih. Oh, nggih. Ketika waktu kecil ini Penghuni kampung yang ada di sini. sekarang tenggelam jadi laut. Menang itu ngerteni. Bahasa Jawanya menang itu ngerteni. Nggih terus nggih Pak nggih. Kalau bahasa Indonesia menang itu menjumpai. Ya. Menangi. Bapak ini salah satu warga sini yang menjumpai waktu itu kampung sini masih berupa desa dan hingga sekarang ini akhirnya Jalannya masih bagus. oh dulu ini jalannya bisa. bagus. Mobil bisa. Oh dulu mobil bisa gitu. Bisa. Oh, dulu niki merupakan jalan perkampungan nggih Pak nggih. Oh. Nah, jadi dulu ini merupakan jalan perkampungan yang bisa dilewati mobil, bisa dilewati sepeda motor. Namun karena daratannya sudah hilang menjadi air seperti ini, jadi sekarang itu seperti ini. Yang sebenarnya dulu desa desa. Oke, sekarang kita sudah semakin mendekat dan hari pun dari sepagi mungkin sekitar pukul jam 5 kini sudah semakin terang benderang. Namun ya tidak terlalu terang-terang amat karena kali ini kita tidak melihat matahari. Soalnya kan cuacanya kan mendung. Nah, sejak dari tempat ini sampai ke lokasi yaitu perkampungan sekaligus ada makamnya terapung ini, Anda perhatikan baik-baik. Jadi saya pun tidak
terlalu banyak untuk menjelaskan. Yang jelas kita sudah semakin mendekat ya. Nah itu di bawah rumah yang ada tiangnya cor itu ombaknya bukan main ya. Terus ini juga ada, wah, gombal-gombal amoh, gombal Mbah Mukio dan Pak Mukio. Kalau kita lihat di sini itu jerambah-jerambah yang terbuat dari bambu itu banyak sekali. Nah, di sini semakin ke tengah, bisa dikatakan semakin ke tengah ini ombaknya pun ya semakin serius, semakin kencang, tapi ya tidak terlalu kencang-kencang amat seperti yang ada di Laut Selatan. Nah, teman-teman, di sini juga ada parkir sepeda motor. Nah, ini sepeda motornya siapa ya yang parkir di sini itu ya? Ataukah ini tulisan lama yang lupa belum dibuang? Nah, ini ada toilet umum di bawah ini. Ternyata kalau dari jauh kita melihat seperti sunyi, tetapi setelah sampai di sini itu ada warung, ada orang berjualan. Nah, ini apakah warung kopi ya ini ya? Sepertinya bakulnya lagi repot ya ini ya. Coba tapi kita menggok ya. Assalamualaikum Bu. Niki warung kopi toh Bu nggih? Oh nggih. Kula badhe ngopi Bu. Badhe ngopi. Kopinya apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Nggih, kalih nggih. Kaleh. Nggih. Nah, ini adalah warung di tengah laut. Niki lho ndamel konten video, Bu. Dalam? Oh, niki ndamel konten video. Bu, lah ngaten iki yang sewu. Toyone saya pun dulu. Oh, antar sumur bor. Nggih ra diasin-asin kecil ngoten nggih. Oh, banyune tawar meskipun di tengah laut nggih. Niki kula saking YouTuber, Bu. Terus suasana di bawah rumah itu seperti ini. Niki nggih cor nggih, anu nggih. Nah, jadi misalkan kalau Anda sekalian itu di sini pegangan HP-nya merucut, ya wes bisa dikatakan tamat lah ya. Karena di bawah rumah itu seperti ini. Ngaten iki buka jam pinten sampai jam pinten, Bu? Ya, kita bikin tradisi kopi Jawa Tengah ya. Bu Marpuah. Terus itu Mbak siapa itu? Mbak Zuafa. Nama selanjutnya? Zuafa. Mbak Zuafa. Terus ini Bu Marpuah itu ya. Ibu Marfuah anake Zu'a. Mbak Zuafa. Leres nggih? Selanjutnya di sini itu ya seharusnya kucing-kucing itu gemuk-gemuk dan klimis ya, tetapi kok malah kuru-kuru ini gimana ini kucing ini? Mungkin kucing ini kebanteran pikiran kali ya ini ya. Teng mriki niki ulam kathah nggih Bu nggih. Ulame kathah mriki nggih. Tapi kucingnya kok kuru-kuru apa kucingnya kira kebanteran pikiran tuh Bu. Setelah kita ngopi di warungnya Ibu Marpuah,
Kita berjalan menuju tempat utama. Ini juga ada rumah, ini juga warung ya, atau semacam kafe ini. Nah, jadi ini kafe. Terus ini adalah dapur masaknya. Setelah perkampungan daratan ini berubah menjadi laut, warga setempat sebagai mata pencahariannya adalah sebagai nelayan atau mencari ikan dan ojek sampan atau perahu sampan untuk para wisatawan yang datang. Adapun dari seberang sana itu sampai ke lokasi ini itu satu orang Rp12.000. Jadi misalkan pulang pergi itu 24.000. Namun biasanya rombongan kalau satu sampan itu dinaiki 4 orang, kita tinggal mengalihkan 12.000 kali 4. Jadi sekitar 100 ya. Nah, teman-teman sekalian, kita menuju ke depan itu, Anda perhatikan saja ya. Di sini jerambah kayunya itu rapi. Terus walaupun di sini itu di lautan, kita itu tidak dibenarkan untuk nguyuh saenggon-nggon. Kita kalau nguyuh harus bayar 2.000 di toilet umum. Ternyata semakin kesini semakin rapi. Ini rakitan bambunya ini semakin rapi ya. Kita perhatikan, kita lihat. Nah, ini adalah semacam bersandarnya perahu sampan atau ojek perahu sampan itu tadi. Dewasa 12.000 per orang, kemudian anak di bawah umur 12 tahun 6.000 per orang sekali jalan. Kemudian balita gratis dulu. Oh, bisa begitu? Balita gratis. Sistem paketnya. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat dari jauh, tempat ini sepertinya sunyi, tidak ada penghuni. Namun setelah kita sampai di sini, ternyata ada warung. Bu, nggih, sajian rokok, Bu. Rokok apa? Cip wonten dalem? Asornya mboten enten. Oh, alah, nggih nggih. Nggih nggih. Monggo monggo. Nggih. Niki saking Bojonegoro, Jawa Timur, Bu. Di sini ada sebuah masjid dengan bangunan kayu ukir. Terus tidak disangka setelah kita sampai sini itu ya seperti ini ya, unik sekali ya tata rumah yang ada di sini itu. Rumah dengan cagak cor, di bawahnya ombak seperti itu. Apalagi kalau ombak itu pasang, itu bukan main ya. Nah ini aduh ngeri sekali ini. Aduh, mungkin Anda yang tidak biasa ke tempat ini pastilah buru-buru pulang atau cepat-cepat meninggalkan tempat ini.
Nah, ini ada pohon bakau yang sudah kering dan mati. Nah, ini rumah, kita menaiki tangga bambu semacam ini. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Itu suara warung sebelah numbuk bumbu. Itu suara warung yang sedang numbuk bumbu. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ya vlog perjalanan kita pada kali ini. Di sini itu ternyata banyak warung-warung kopi. Jadi karena sebagian dari mereka itu kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya, jadi di sini mereka berjualan dan berprofesi sebagai ojek perahu sampan. Sehingga banyak penduduk-penduduk yang meninggalkan tempat tinggalnya. Namun mereka-mereka itu, walaupun tempat tinggalnya itu sudah menjadi seperti ini, tidak ditinggalkan begitu saja, namun masih laku dijual, tetapi ya dengan harga yang murah. Dulu ini adalah jalan-jalan yang bisa dilewati sepeda motor dan bisa dilewati mobil. Ini bekas warung kopi atau bekas kafe. Terus ini pun juga bekas warung kafe. Terus ini ada lagi di depan itu. Terus itu ada lagi besar banget itu ya. Di belakang sana tuh kita melihat bekas bak mandi, jeding. Selanjutnya mereka-mereka yang masih bertahan di tempat ini itu ya sebisa mungkin bertahan lah, karena sebagian dari mereka itu lahir, dibesarkan, tumbuh dari sini. Pada saat lokasi ini begini ya tinggal hanya bisa pasrah saja. Bagaimana lagi ya? Nah, ini adalah rumah dulu itu. Terus ini adalah usaha mereka, toilet 2000, 3000. Terus ada lagi ini di sebelah kiri ini. Nah, ini juga bekas warung aneka macam kuliner. Oke, dilanjut. Kita bergegas menuju pada tempat yang masih penduduknya bertahan sampai sekarang. Ini kita pelan-pelan karena jalannya seperti ini ya. Ini watune sak helm-helm. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita jatuh atau tiba. Mengenai pemukiman yang ada di pinggir laut ini, tumbuh-tumbuhan itu adalah semak-semak pohon bakau. Anda tahu ya pohon bakau? Pohon bakau itu pohon liar yang tumbuh di pinggiran laut atau di pesisir pantai, biasanya di belakang-belakang rumah mereka itu. Nah, seperti ini.
banyak sekali pohon-pohon bakau. Terus kalau lagi sedang surut, nah seperti ini ya. Jadi itu samping rumah mereka itu seperti ini. Ini kalau lagi surut. Nanti kalau sedang pasang datang, ya air itu setiap hari masuk teras dan setiap pagi itu bersih-bersih lumpur atau bersih-bersih sampah laut. Terus kebanyakan rumah-rumah di sini itu memakai tiang atau pancang yang terbuat dari cor, ada juga yang dari kayu. Nah, ini depan rumah itu setiap hari, nah ini ada lumpurnya semacam ini. Jadi ini setiap hari ya ini ya. Taruh aku. Semacam kilap ya. Sudah tidak berguna loh. Nah, di sini jadi kalau Anda ke sini itu ada tulisan seperti ini. Ojo mbok uyoi nek ora duwe duit. Jadi kalau tidak punya duit ya gimana gitu ya. Coba kita zoom.